فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan adab masuk ke dalam rumah. Yang untuk bab ini kita baru membaca dua hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Itu hadis Jabir dalam Sahih Muslim dan hadis Anas bin Malik dalam Sunan Tirmidzi. Kita masuk pada hadis ketiga sambil murajaah beberapa fawaid yang kita ambil pada pembahasan sebelumnya. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahu al-jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimah. Wa rajulun raha ila al-masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimah. Wa rajulun dakhala baitahu bi salam fahuwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Hadis yang agung ikhwan, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau, demikian pula Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihul Musnad. Demikian pula telah disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Perhatikan makna hadis ini ya kawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Tiga golongan
yang mereka semua itu dhaminun 'ala Allah. Dhaminun ini bentuk dengan wazan fa'il tapi bermakna maf'ul. Dhaminun ay madmunun maknahu. Madmunun 'ala Allah, yaitu apa? 3 golongan yang kesemuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzu dhamanin aw hifdhin wa riayah, yaitu apa? Yang dijamin, yang diberi penjagaan dan pemeliharaan. Maksudnya ikhwani fillah yaitu bahwasanya 3 golongan ini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka untuk mereka mendapatkan penjagaan dan riayah. Seperti perkara yang sudah madmun, sudah dijamin. Sehingga apa yang akan disebutkan ini dari 3 golongan tersebut, tentunya kita mengupayakan ikhwan agar kita memiliki bagian untuk mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja menginginkan jaminan untuk mendapatkan penjagaan, maka ini caranya. Tidak perlu seseorang muslim mukmin kemudian mencari-cari upaya untuk mendapatkan jaminan masa tua atau jaminan kecelakaan, asuransi ini, asuransi itu, semuanya diasuransikan. Bahkan asuransi jiwa pun diansurasikan. Semuanya pada masa ini akhwan, asuransi ini dan itu. Tidak pantas seorang mukmin masuk pada hal-hal yang demikian, karena kita semua memiliki zat yang menjamin diri-diri kita. Taib, apabila kita menempuh sebabnya, jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka jangan sampai seseorang ragu, kemudian seseorang was-was terhadap dirinya dan terkecoh dengan bujuk rayu dari perusahaan-perusahaan asuransi yang begitu banyak jenisnya. Yang para ulama rahimahumullah taala akhwani fillah telah menegaskan bahwasanya model-model asuransi yang seperti ini adalah adalah perkara yang dilarang dalam syariat. Naam. Karena terkandung padanya maisir, terkandung padanya penyelisihan terhadap beberapa perkara-perkara syar'i yang dibahas pada tempatnya. Juga masuk padanya aklu amwalin nas bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan di antara sisi yang berbahaya pada akidah, karena melemahkan sisi tawakkal 'ala Allah. Karena seseorang dihantui kekhawatiran dengan hal-hal yang belum terjadi. Perkara yang menimpa dia, sakit, kecelakaan, masa tua, ini dan itu. Dan yang demikian akhwan tidak pantas ada pada seorang mukmin maupun mukminah. Karena seorang mukmin maupun mukminah dalam menjalani kehidupan ini hendaknya senantiasa husnudzan billahi tabaraka wa ta'ala, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prasangka baik yang benar dari seorang hamba akhwan adalah dia berprasangka baik kepada Allah diiringi dengan
dengan upaya untuk menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini husnudzon yang benar. Berprasangka baik pada Allah bahwasanya Allah akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Diiringi dengan apa? Dengan penunaian perkara-perkara yang wajib. Karena kita yakin Allah tidak akan menghinakan hamba-hamba yang mau mendekat kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang mendekat dan beribadah kepadanya. Itu pasti ya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Siapapun itu, walaupun dia seorang yang sebatang kara, tidak ada sana, tidak ada saudara, tinggal di suatu negeri asing sendirian, tidak perlu khawatir. Aku kalau tuaku bagaimana? Tidak ada yang merawatku, tidak ada yang ini dan itu. Selama kita kita memiliki kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, tidak perlu khawatir. Mesti Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebab adanya mereka-mereka yang berbuat baik juga kepada kita di saat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan walaupun itu dengan dikirimkannya hewan. Pada sebagian biografi akhwan, taib seorang yang yang sudah tidak mampu bergerak apa-apa. Ternyata di sana ada yang memberikan kebaikan karena tidak ada orang sudah. Taib yang merawatnya adalah adalah hewan. Allah tidak akan sia-siakan. Taib. Makanya perkuat husnudzan billah, dan diantara dampak buruk dari sisi akidah pada pembahasan asuransi ini yaitu tadi akan melemahkan hal tersebut. Seorang dihantui dengan hal-hal yang buruk, dan lebih banyak menyandarkan pada upaya sendiri. Dia ingin menyiapkan masa depannya bagaimana, menyiapkan kalau aku sakit bagaimana, menyiapkan diri kalau aku tua bagaimana. Taib. Sehingga dia dihantui dengan dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Padahal belum tentu umur kita sampai masa tua, belum tentu umur kita sampai esok hari. Nah, di antara sebab yang nyata, yang jelas dalilnya untuk mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah apa yang disebutkan di sini. 3 golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, dipelihara, yaitu yang pertama, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah, seorang laki-laki yang keluar dalam keadaan dia keluarnya itu sebagai sebagai orang yang berperang, berjuang di jalan Allah. Atau dengan kata lain mudahnya, golongan yang pertama adalah seorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah. Maka orang yang seperti ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan penjagaan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimah. Lihat. Diberi jaminan kemungkinannya dia akan akan diwafatkan kemudian dimasukkan ke dalam surga atau dikembalikan dalam keadaan hidup dengan membawa dan meraih pahala serta ghanimah. Ini golongan pertama. Mereka-mereka yang mampu mewujudkan puncak dari keislaman, yaitu al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini memang butuh kesabaran yang luar biasa,
tapi perhatikan bagaimana besarnya pahala. Seandainya mati dengan jaminan surga, kemudian seandainya dia kembali dalam keadaan membawa pahala dan ghanimah. Golongan yang kedua, warajulun raha ilal masjid. Kalau yang pertama tadi akhwan, pada masa ini kemungkinan untuk mewujudkannya adalah sesuatu yang sulit. Untuk apa? Jihad, menggunakan pedang, menggunakan senjata melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada jihad sisi yang lain yang juga kita berharap semoga masuk dalam keumuman makna jihad fi sabilillah, yaitu mereka-mereka yang keluar dari rumahnya akhwanifillah untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya mati di jalan tersebut, dia mati fi sabilillah, seandainya dia pulang kembali ke rumahnya, pulang kembali dengan membawa pahala dan keutamaan ilmu. Namun untuk golongan yang kedua ini lebih mudah bagi orang-orang yang diberi taufik, yaitu apa? Rajulun raha ilal masjid, seorang laki-laki yang berangkat menuju ke masjid. Berangkat menuju ke masjid. Dan kita semua akhwanifillah walhamdulillah, di setiap harinya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita dan mengayuhkan kendaraan kita menuju masjid-masjid Allah. Maka perhatikan apa keutamaan yang diberikan agar semakin kuat harapan. Karena dengan mengetahui keutamaan suatu perkara akhwan, kemudian seseorang memperkuat harapan untuk mendapatkannya, akan menjadi nilai lebih bagi amalan si hamba tersebut dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki harapan untuk mendapatkan pahala itu. Wa rajulun raha ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimah. Baik. Seorang laki-laki yang keluar berangkat menuju ke masjid, maka dia itu dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan dia, kemudian dimasukkan ke dalam surga atau dikembalikan ke rumahnya dalam keadaan tidak kurang sesuatu apapun, dalam keadaan sehat sebagaimana berangkatnya, kemudian ada nilai tambahan yang dia bawa, yaitu yaruddahu bimana min ajrin wa ghanimah. Allah kembalikan dia ke rumahnya dengan membawa apa-apa yang dia raih berupa pahala dan ghanimah. Dan penggunaan istilah ghanimah di sini maksudnya adalah apa? Adalah dia mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan yang besar. Taib. Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala pada syarah hadis ini, aw yaruddahu bimana la min ajrin aw ghanimah, ay in mata faqad mata fi sabilillah li'annahu kharaja li'ibadatillahi wa li ta'atillah, wa in raja'a fa huwa muhassilun ajran wa ghanimatan fil akhirah. Apabila dia meninggal, maka sungguh dia telah meninggal di jalan Allah. Kenapa? Karena dia apa? Dia sedang dalam perjalanan menuju peribadatan. Dan telah kita lewati akhwan dalam pembahasan qawaid fiqhiyah bahwasanya berangkatnya seorang ke masjid itu bernilai pahala, demikian pula kembalinya seorang dari masjid bernilai pahala. Taib. Siapa yang masih ingat bait
dalam Mandhumah Qawaid Imam As-Sa'di Ukasyah Taib Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi liz-zawaidi. Az-zawaid wal mutammimat, penyempurna dari suatu amalan ikhwan, ini juga hukumnya seperti amalan tersebut. Taib, sarana-sarana dihukumi seperti tujuannya, demikian pula zawaid. Maksudnya pada contoh kita kawan, seorang ketika berangkat ke masjid dinilai pahala langkah-langkahnya. Demikian pula ketika pulangnya. Demikian pula penuntut ilmu berangkat dari rumah membeli tiket, maka para orang tua perkuat ihtisab ketika memberikan sarana untuk anak-anaknya berangkat belajar. Tayyib, memberi tiket, baik itu tiket pesawat atau tiket kendaraan yang lain. Ini bernilai pahala. Demikian pula ketika pulangnya. Pada golongan yang kedua ini, orang-orang yang berangkat menuju ke masjid dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya diwafatkan, maka dia mendapatkan janji untuk masuk ke dalam surga. Seandainya kembali dalam keadaan selamat, dia akan membawa pahala yang besar di akhirat. Kata beliau, wa in raja'a fa huwa muhassilun ajran wa ghanimatan fil akhirah. Seandainya dia kembali pulang dalam keadaan selamat, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala dan ghanimah di akhiratnya, pahala besar. Kemudian kalau mendapatkan perkara dunia pada jalan tersebut, itu adalah suatu balasan yang Allah segerakan. Wa in hasala lahu rizqun bisababi hadzal amali shalih fa huwa min thawabil muajjal alladhi yahsuluhu fid dunya qabla al-akhirah. Dan seandainya saja dia mendapatkan dengan sebab ibadahnya tersebut rizki dari rizki duniawi, dengan sebab amalan solehnya, maka itu adalah termasuk di antara balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia dapat di dunia sebelum akhirat. Pada kalimat ini ikhwan, ada isyarat penting untuk kita perhatikan, bahwasanya asal dari perkara-perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba adalah pahalanya diberikan di akhirat. Maka itu yang hendaknya kita jadikan pokok niatan, harapan pada setiap amalan. Untuk seorang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah akan disempurnakan pahala-pahala kalian itu di hari kiamat. Jadi jangan seseorang dalam beribadah, dalam beramal ikhwan, ingin disempurnakan pahalanya di dunia saja. Rugi. Kenapa? Karena siapa saja yang menginginkan pada amalan ibadahnya sekedar perkara dunia saja, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat. Dan untuk dunianya terkadang diberi, terkadang tidak. Kan ini kerugian di atas kerugian. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.
Jadi jadikan pokok dalam niatan adalah untuk mendapatkan apa tadi? Akmal dalam setiap amalan kita, pahala di akhirat. Antum belajar, antum beribadah, salat, membayar zakat, bersedekah, menyambung hubungan rahim, maka jadikan pokok yang diniatkan adalah untuk mendapatkan pahala akhirat. Dan beberapa amalan-amalan yang dijanjikan untuk mendapatkan balasan duniawi tidak diniatkan pun akan didapat. Silaturahim sebagai salah satu sebab semakin lancarnya rezeki dan berbarokahnya umur akan didapat tanpa diniatkan. Karena tingkatan paling utama ikhwan dalam niatan adalah memurnikan niatan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Halal duniawi tidak perlu diniatkan. Kenapa? Karena perkara duniawi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Demikian pula talabul ilm merupakan sebab kelancaran rezeki. Nah, ketakwaan merupakan sebab seseorang diberi kemudahan urusannya. Nah, dan hal-hal yang lain akan didapat tanpa diniatkan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal duniawi, akhwan. Karena manusia, akhwan, kecondongannya ketika dia membuka hal tersebut banyak akan digelincirkan oleh syaitan, sehingga akhirnya sesuatu yang harusnya dijadikan niatan sampingan malah akan menjadi niatan pokok. Ini yang berbahaya. Oleh karena itulah tingkatan paling utama dalam niatan dalam beribadah ya murni untuk akhirat. Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam wa rajulun dakhala baitahu bisalam fa huwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Kemudian golongan yang ketiga, seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dia dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu makna hadis, dan makna inilah yang diinginkan dalam pembahasan kita, yaitu apa? Terkait keutamaan seorang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam. Jadi jangan sampai seorang mengucapkan salam kalau masuk ke rumah orang saja. Dia bolak-balik masuk ke rumahnya sendiri tidak mengucapkan salam. Kan rumahku sendiri, ngapain salam? Nah, ini pola pikir yang salah. Bahkan sepantasnya dia memperbanyak untuk mengucapkan salam dan lebih perhatian dalam apa mengucapkan amalan ini ketika masuk rumahnya. Baik. Pada hadis ini, akhwan, terdapat keutamaan yang sangat besar terkait amalan yang sekilas ringan tersebut. Walaupun kalau kita perhatikan sangat sedikit dari kaum muslimin yang konsisten dalam menunaikannya, maka hidupkan hal ini, akhwan. Taib, untuk seseorang senantiasa masuk ke rumahnya dengan apa? Mengucapkan salam. Fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Karena dia mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui bahwasanya pada lafaz yang terakhir ini, golongan ketiga, di sana ada makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Tadi makna pertama. Kemudian makna kedua, akhwan, yang dimaksud wa rajulun dakhala baitahu bisalam, disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, an yakuna arada bi dukhuli baitahu bisalam luzumul bait minal fitan. Bahwasanya dimaksud dengan masuknya seorang ke rumah dengan salam adalah apa?
menetapi rumah di saat tersebarnya fitnah. Karena di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika fitnah tersebar di mana-mana, untuk apa? Walzam baitak wabki ala khati'atik waliyasaka baituk wabki ala khati'atik. Dalam artian apa? Jadikanlah luas untukmu rumahmu, dalam artian sudah tinggal saja di rumah, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Tidak usah seseorang menceburkan diri dalam fitnah yang menjadikan dia celaka. Nah, di sini berarti untuk makna kedua ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, yuraghibu bidzalika fil uzlah wa ya'muru fil iqlali minal mukhalatah. Berarti untuk makna kedua maksudnya adalah dorongan untuk seseorang apa? Uzlah, yaitu menjauhkan diri dari hiruk pikuk fitnah, dan padanya perintah untuk mempersedikit seorang apa? Bergaul. Ini ketika apa? Dia melihat di saat banyak bergaul dengan manusia, malah yang dia dapati hanyalah apa? Hanyalah madarat. Walaupun di sana ada kondisi yang lebih utama dari itu ketika dia mampu bersabar dengan gangguan mereka dan mampu menebar kebaikan di tengah-tengah manusia. Tentunya yang lebih utama baginya adalah mukhalatatun nas, dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan kebaikan. Tapi ketika seorang khawatir dengan agamanya, khawatir dengan keistiqomahannya karena lemah yang dia sadari pada dirinya, untuk seseorang apa? Dalam posisi tersebut memilih uzlah dan berdiam diri di rumah. Ini makna yang kedua. Di sana juga ada makna ketika disambahkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, wa yuhtamalu an yakuna al-maqsudu annahu raja'a baitahu bisalamin minal ithmi qad salima fi khurujihi min an yuhassila ithman wa an yaktasiba ithman. Dan dimungkinkan juga bahwasanya maksud seorang kembali ke rumahnya dengan salam, yaitu seorang maksudnya setelah keluar dari rumah kemudian masuk ke dalam rumahnya, dia kembali ke rumahnya tersebut dalam kondisi selamat dari dosa-dosa. Maksudnya apa? Wa rajulun dakhala baitahu bisalam, yaitu apa? Seorang setelah keluar rumah melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah kemudian kembali masuk ke rumahnya dengan kondisi selamat dari dosa-dosa, sehingga dia selamat ketika keluar dari mendapatkan dosa-dosa. Dan dalam kondisi tersebut ketika dia kembali, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan jamin dia dengan penjagaan dan diberi pahala yang besar. Kenapa ikhwan? Karena keluarnya seorang dari rumahnya, di sana banyak sekali fitnah yang akan ditemui. Apalagi di negeri kita, ikhwan, kita keluar rumah banyak sekali ujian di luar sana, dari sisi yang dipandang, dari sisi yang didengar, dari sisi hal-hal yang lain yang banyak yang menjatuhkan seseorang dalam dosa-dosa tanpa disadari. Dan kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, kullu hadhil ihtimalat mumkinah, dan semua kemungkinan-kemungkinan makna ini mungkin. Jadi tiga-tiganya mungkin dicakup dalam hadis, yaitu apa? Masuk ke rumah dengan mengucapkan salam, atau yang kedua seorang yang apa? Menetapi rumahnya di masa-masa fitnah dia juga akan selamat, atau seseorang yang apa? Yang masuk ke dalam rumah setelah dia keluar dari rumah tersebut dalam keadaan dia apa? Selamat dari dosa-dosa, maka dia pun mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini hadis yang agung, akhwat, tentang tiga golongan yang mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.
maka kita mengupayakan. Termasuk di antara golongan yang pintu untuk mewujudkannya terbuka luas bagi kita adalah golongan kedua dan ketiga, yaitu seorang yang berangkat ke masjid. Maka berbagus niatan ketika seorang berangkat ke masjid ini, jangan sampai ada rasa berat dalam diri kita, tapi hendaknya kita berangkat ke masjid dengan penuh riang, dengan penuh harap, dengan penuh semangat. Kenapa? Karena langkah tersebut bukan langkah-langkah biasa. Itu langkah-langkah yang menjadi apa? Menjadi penghapus dosa dan menjadi sebab naiknya derajat. Sehingga sangat tidak pantas seorang bermalas-malasan untuk berangkat ke masjid. Kemudian yang kedua, ketika masuk ke dalam rumah kita, hendaknya kita betul-betul menjaga sunnah yang utama ini dengan mengucapkan salam, saling menegur. Nah, ketika mengajari anak pun demikian. Masuk rumah tidak salam diingatkan, agar menjadi kebiasaan yang baik dalam keluarga kita. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillah.